Mata kuliah pemrograman mobile ini rekan-rekan itu nanti akan eh, namanya juga pemrograman ya. Jadi ada tentang ngodingnya ya. Jadi ada tentang ngodingnya sehingga apa? Sehingga nanti ya pemrogramannya itu menggunakan Java ya, menggunakan Java, Android Studio ya. Android Studio kita akan belajar dari natif dulu ya, dari natif. Kemudian nanti kalau memang di tengah-tengah itu saya selingi dengan apa hybrid ya istilahnya, eh, hybrid coding gitu ya, pemrograman mobile tapi dia hybrid gitu ya. Nanti ada namanya, Anda bisa menggunakan jQuery mobile ya, atau kalau pingin Pak saya pingin menggunakan Kotlin, monggo silakan ya. Terus nanti semisal lagi Pak saya pingin menggunakan eh, React.js gitu ya. Apakah boleh-boleh ya. Jadi React.js dan kawan-kawan itu bisa bisa Anda implementasikan di mobile ya. Jadi pemrograman mobile ini itu adalah membuat sebuah aplikasi ya, dan teknologinya ya, dan teknologinya yang ada di mobile, terutama di Android ya. Kenapa kok milih Android? Ya karena pasar dari Android sampai saat ini masih tinggi gitu ya, masih tinggi. Nah, kalau sebelumnya, sebelum era sekarang itu yang paling tinggi itu adalah eh, menggunakan Nokia ya, atau bahasa Symbian. Bahasa Symbian, OS-nya pakai Symbian ya. Kemudian pemrogramannya, baca pemrogramannya itu menggunakan tetap menggunakan Java ya, namanya adalah J2ME, Java to Mobile eh, Edition ya. Itu jadi sebelum menggunakan Android Studio seperti sekarang itu ada namanya J2ME atau Java to Mobile ya. Nah, itu nanti hubungannya gimana? Eh, jadi Java itu bisa diterapkan di baik Anda nanti kalau di semester 1 2 ya, Anda biasanya sudah mengenal Java itu di mata kuliah bahasa pemrograman 1, bahasa pemrograman 2 ya. Kemudian kalau mau melanjutkan Java itu bisa di pemrograman mobile. Pemrograman mobile itu juga ada Javanya ya di kita ini. Tapi menggunakan Android Studio tadi. Pak, apakah bisa Java itu di web? Bisa ya. Java di web juga bisa. Ada namanya JSP, Java Servlet Page ya, itu pakai pakai Java juga ya. Dan Java itu memang em, bisa dikatakan adalah bahasa pemrograman yang sudah apa tingkat tinggi gitu ya, tingkat tinggi. Jadi dia ada yang kalau Anda ketahui di beberapa apa perusahaan ya itu masih menggunakan kayak model Delphi ya. Nah, Delphi Box Pro itu tidak bisa kalau kalau diimplementasikan di ini di web ya sama mobile. Nah, itu terus ada lagi yang menggunakan VB.NET ya, itu juga ada mobilenya ya, namanya adalah dia developnya nanti pakai VB.NET tapi luarannya nanti di Windows Phone ya, di Windows Phone. Jadi kalau Java ini ya tadi ada kelebihannya, jadi dia bisa dari bahasa pemrograman yang eh, apa desktop, web ataupun mobile ya. Begitu pula dengan Visual Studio ya, itu juga bisa, atau pakai yang VB.NET itu juga sama ya. Tapi kalau yang Visual Basic aja itu enggak bisa ya, enggak bisa untuk digunakan sampai ke mobile ya. Biasanya dilarikan ke Visual Studio atau menggunakan C# ya, menggunakan C# untuk ngekut di mobile sama di web ya. Jadi ada beberapa tadi, tapi di kita ini kita akan belajar tentang pemrograman mobile yang ada di Android ya.
Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, jadi ini ada eh, quote ya, tapi quote-nya yang sudah mungkin dari tahun berapa ya, 2022 gitu ya. Tapi masih masih relate gitu ya. Jadi Anda dengan adanya teori itu wawasan Anda itu akan bertambah gitu ya. Jadi Anda mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan itu ya dari teori gitu ya. Sedangkan praktek itu melengkapi. Melengkapi artinya jadi teori tadi itu nggak cuma teori saja gitu, tapi Anda sudah bisa mempraktekkannya ya, mempraktekkannya ke dalam sebuah device atau ke dalam sebuah problem untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat atau di lapangan gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman ini ada yang tadi sekilas saya lihat ada teman-teman yang ikut MPKM ya. Nah, itu juga berarti dia sudah mengimplementasikan atau mempraktekkan ya. Jadi teori tetap penting ya, praktek juga penting gitu ya. Apa sih eh, ya teori kayak misal contohnya Anda baca Quran gitu ya, Anda tahu teorinya aja, tapi Anda nggak pernah praktek ya sama aja Anda nggak bisa membaca kan gitu ya. Itu ya. Jadi eh, sampai sekarang pun kalau misal Anda yang Muslim contohnya, Anda bangun tidur gitu ya, Anda bangun tidur disuruh baca Al-Fatihah itu sudah langsung lancar gitu ya. Kenapa? Karena ya awalnya Anda dapat teori dulu, kemudian Anda disuruh untuk mempraktekkan ya, melalui sholat, melalui hafalan itu juga termasuk praktek. Ya. Gitu ya, rekan-rekan. Jadi teori itu dapat menambah wawasan, sementara praktek melengkapinya. Dan Anda nantinya menjadi seorang sistem analis itu adalah menggabungkan kedua-duanya. Nah, itu yang tantangan bagi Anda di situ ya. Ya, seperti yang kita ketahui rekan-rekan, dunia digital ini semakin lama itu berkembang ya, semakin lama semakin tambah canggih gitu ya, tambah mutakhir. Bahasa pemrogramannya pun semakin banyak ya. Kalau dulu kita hanya belajar tentang Android Studio sama Java gitu ya. Sekarang sudah mulai ada namanya Flutter, terus kemudian ada Kotlin ya. Itu dari sisi pemrograman ya, dari sisi yang nanti menggunakan apa? Kalau Kotlin atau Flutter ya Anda bisa menggunakan VS Code ya. Atau kalau bahasa pemrograman lainnya ya dulu Anda membuat sebuah website ya, Anda harus memahami CSS gitu ya. Nah, apa kalau sekarang kita nggak tidak apa ya kemampuan untuk CSS mungkin berkurang karena sudah banyak bootstrap atau template-template yang tersedia di internet. Nah, ini yang artinya dunia digital ini semakin berkembang ya. Contohnya lagi dulu Facebook ya, dulu dia em, hanya running melalui website ya, hanya running melalui website. Terus kemudian sekarang sudah ada di mobile phone ya, sudah ada di ponsel. Nah, perkembangan pemrograman mobile itu dibagi dua, ada PWA, Progressive Web Apps, dan juga Mobile Apps ya. Progressive Web Apps ini yang saya maksud dengan hybrid tadi ya. Jadi ada hybrid di mana itu bahasa pemrograman dasarnya itu adalah berbasis web ya. Jadi web terus nanti di dalamnya diinjekkan yang namanya JavaScript gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia nanti bisa difungsikan sebagai tampilannya itu masuk ke tampilan mobile ya. Kemudian yang kedua ini mobile apps ya, biasanya menggunakan Android Studio ya. Jadi natif ya. Kalau boleh saya sampaikan mobile apps ini yang natif ya. Kemudian yang progressive web atau PWA ini adalah yang hybrid ya. Dua-duanya sama-sama canggih ya rekan-rekan. Dua-duanya sama-sama canggih, tidak ada perbedaan
PWA yang lebih canggih atau mobile app yang lebih canggih, tidak, tapi dua-duanya sama-sama canggih karena memang menggunakan dasar ibu yang sama ya, dari Java tadi ya. Kemudian ini yang saya sampaikan, mobile apps itu ada Android Studio ya. Kemudian PWA itu Anda bisa pakai React Native ya atau React.js menggunakan jQuery mobile ya, terus kemudian Flutter. Nah, mobile apps ini menggunakan sintaks-sintaks Java ya yang natif ya, dan di dalamnya itu juga ada Kotlin ya. Di Android Studio-nya itu ada Kotlin, nanti tampilannya itu sudah terintegrasi dengan XML. Nah, sedangkan PWA itu dibangun atau develop menggunakan bahasa dari web, tapi dengan framework yang harus disesuaikan ya, frameworknya harus disesuaikan. Untuk action source code-nya dia menggunakan Java plus JavaScript ya. Jadi tampilannya untuk ngekut tampilan itu biasanya menggunakan sintak-sintak tag dari HTML ya. Kemudian untuk actionnya atau eksekusinya ketika ada tombol diklik itu biasanya menggunakan sintak-sintak yang ada di Java atau JavaScript ya, semacam itu. Nah, kenapa harus mobile apps ya? Kenapa harus kok kita membuat sebuah mobile apps ya? Yang pertama adalah karena ada interactive engagement ya. Jadi ada sekarang ini orang daripada harus membuka laptop ya, akan lebih sederhana jika dia eh, menggunakan ponselnya ya, dia menggunakan ponselnya untuk melakukan transaksional ya, melakukan kegiatan-kegiatan semisal absensi ya atau transaksi, misal ada pengajuan di misal di SDM ya, di bagian SDM sumber daya manusia mungkin bisa aja Anda mengajukan tentang cuti ya, mengajukan cuti tapi melalui aplikasi mobile ya. Nah, daripada Anda buka laptop terus nanti ngetik alamat URL, harus koneksi dengan internet, nah itu butuh waktu lama ya. Kalau mobile ya atau di ponsel itu kan kita rata-rata sekarang ini kan sudah punya atau diaktifkan yang namanya eh, data ya, paket data ya, paket data. Nah, itu bisa kita gunakan ya untuk interactive engagement-nya. Saya biasanya eh, jadi kalau Anda nanti SKPI ya, kalau Anda mau lulus itu biasanya ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah ya. Itu em, satu mahasiswa itu untuk kegiatan SKPI itu bisa sampai 10 dokumen ya, ada 10 dokumen. Nah, eh, itu satu mahasiswa. Kayak contohnya di SI, di sistem formasi itu kemarin ada yang lulus di bulan atau yang wisuda di bulan Februari ini itu ada sekitar 37 mahasiswa. Jadi saya harus approve ya dokumen SKPI dan ngecek dokumen SKPI itu sebanyak 370. Kalau satu mahasiswa itu adalah 10 dokumen. Nah, ini kalau saya harus apa buka laptop dulu ya, ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi saya sering ya rekan-rekan approve KPI itu sambil nemenin anak gitu ya, nemenin putra saya itu misal minta ke playground. Nah, itu saya sambil nge-proof itu gitu ya. Jadi ngawasi sambil nge-proof itu ya. Ya lumayan itu eh, bisa memotong banyak ini ya, bisa memotong banyak waktu gitu ya, memotong. Kemudian yang kedua mengoptimalkan fitur dalam ponsel. Ya, sekarang di ponsel walaupun memang memiliki space ya, space atau kemampuan terbatas, tidak semacam laptop atau PC, personal komputer, tapi di ponsel itu hampir semua fitur yang ada di laptop atau di PC itu sudah ada di ponsel. Ya.
Contohnya semisal nih ya, semisal saya bisa melakukan Zoom melalui ponsel. Nah, kayak gitu. Terus saya juga bisa nge-proof tadi SKPI melalui ponsel ya. Nah, eh, kalau Pak, apakah bisa ponsel itu dibuat coding gitu ya? Nggak bisa ya, karena tadi ada keterbatasan di memori sama prosesornya ya, otomatis juga harddisknya juga tidak seberapa besar gitu ya. Caranya gimana kalau ingin ngoding di ponsel? Ya harus dikonekkan dengan server yang ada di luar, semacam GitHub ya, atau kalau Anda ada kelebihan dana mungkin bisa menggunakan eh, contohnya kayak misal AWS ya, semacam itu. Nanti code-nya ditaruh situ, Anda bisa menjadi kolaborasi coding juga bisa ya, gitu. Jadi handphonenya itu tidak, atau memori handphonenya itu tidak penuh karena Anda coding tadi. Jadi yang ngekut itu, atau ketika nanti running ya, yang running itu adalah dari sisi server. Itu artinya mengoptimalkan fitur yang ada di ponsel ya. GPS sudah ada sekarang di ponsel ya. Kemudian video juga ada, kamera ya. Dan banyak lagi ya, Anda bisa menggunakan atau mengoptimalkan fitur dalam ponsel. Kemudian yang ketiga, meningkatkan customer relationship ya. Ini biasanya kalau di dunia pendidikan itu memang tidak terlalu terasa ya, tidak terlalu terasa. Kenapa saya bilang tidak terlalu terasa? Ya karena kalau di dunia pendidikan memang ada ya, meningkatkan ke CRM ini, yaitu bisa Anda menggunakan WA, WhatsApp ya, itu juga termasuk meningkatkan CRM. Jadi kalau ada misal Anda mau eh, apa mau tanya nih, kalau dulu tentang penerimaan mahasiswa baru di UPN ya, Anda bisa langsung buka dari aplikasi mobile ya, terus buka di IG-nya UPN, terus tanya-tanya di situ. Nah, ini juga termasuk CRM tadi ya, meningkatkan customership ya, customer relationship ya. Kemudian ada, kalau semisal lagi yang paling terasa itu adalah ketika melakukan Anda membuat sebuah aplikasi mobile apps, itu kayak modelnya adalah Tokopedia ya, kemudian ada Gojek ya, itu meningkatkan CRM tadi. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena ketika di Tokopedia ya, Anda bisa yang namanya memberikan bintang ya terhadap produk yang Anda beli. Anda bisa memberikan apa komentar ya. Itu kan akan lebih cepat ya daripada Anda harus membuka laptop terus nanti transaksi melalui laptop dan kawan-kawan. Walaupun memang bisa ya, tapi kalau lebih simpelnya kalau menggunakan ponsel maka itu sudah cukup ya. Walaupun ya rekan-rekan, walaupun memang semua aplikasi mobile ya, semua aplikasi mobile eh, memang bukan 100% ya, tapi sekitar 80% itu kebanyakan didevelop dari webnya dulu ya. Jadi aplikasi mobile itu menyusul gitu ceritanya. Jadi kayak Facebook ya, itu dulunya dia berbasis web dulu ya, berbasis web dulu. Kemudian karena dia ingin meningkatkan ini poin 3 dengan customer relationship ini dan juga interactive engagement-nya, maka si Facebook ya, kemudian ada Twitter, kemudian ada IG, ada Tokopedia, itu akhirnya dia membuat yang namanya aplikasi mobile apps ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada pertanyaan dari customer itu akan lebih cepat gitu ya, akan lebih cepat ya. Jadi
dari CRM ini nanti bisa dilingkan dengan API-nya WhatsApp ya, API-nya WhatsApp. Oke, ini adalah tahapan ya untuk pembuatan mobile app ya. Yang pertama adalah dokumen spesifikasi ya atau user requirement ya, user requirement. Kemudian yang kedua wireframe ya, ada wireframe ini di fase 1 ya. Ada 3 blok ini wireframe. Yang ketiga adalah mockup. Nah, kebanyakan dari kita itu mengartikan wireframe itu sama dengan mockup. Nah, ini yang kurang kurang sesuai ya kalau menurut saya ya, kurang sesuai. Jadi wireframe itu sebetulnya dia membuat sebuah rancangan atau angan-angan ya, bisa berupa tulisan yang dari coret-coretan di kertas putih semacam HVS atau A4 ya, itu di wireframe ya. Atau Anda kalau ingin agak eh, bagus gitu ya, coret-coretannya itu ya di ini dimasukkan ke dalam Visio ya. Misal kayak gini ya, contohnya. Nah, ini contohnya saya mau membuat aplikasi mobile ya. Wah, saya punya angan-angan nih, nanti aplikasi mobil saya seperti apa gitu ya. Nah, saya buatkan dari Visio ya. Ini yang disebut dengan wireframe ya. Jadi misal nih, oh saya pingin ujungnya itu nanti muter Pak, tidak tidak apa, tidak kotak. Nah, itu dibuat dari wireframe-nya ini ya, semacam ini ya. Kemudian nanti di situ ada, Anda bisa kasih square, misal di sini saya kasih tulisan eh, username kan gitu ya. Nah, ini kita mencoba untuk membuat namanya wireframe ya, wireframe-nya. Misal username, terus nanti di situ kalau di situ nggak bisa ada yang lainnya, Anda bisa pakai yang sama kayak semacam label gitu ya, label. eh, di sini juga Anda mau menggunakan apa ya, model-model ya, semisal nanti Anda bisa atur ya. Jadi kondisinya ini untuk besarnya eh, boxnya ini ya, Anda mau mengerjakan boxnya seperti apa ya, itu bisa. Jadi eh, nah misal kayak gini ya. Ini Anda mau isi nih filenya ini saya kasih no fill ya. Kemudian nah, yang ini tadi, nah ini terus saya klik kanan, tinggal di bring to front ya. Terus misal saya kasih warna putih. Nah, ini kan artinya saya masukkan sebagai username ya. Jadi sebagai username-nya apa? Nah, kayak gini. Ya, ini bisa kalau Anda mau membuatkan yang namanya apa? Wireframe ya. Terus dibuat ya, dibuatkan wireframe-nya. Nah, nanti dari sini maka ya ini modelnya wireframe seperti ini ya rekan-rekan. Jadi eh, ini misal saya masukkan password. Nah, kayak gini ya. Terus misal Pak, saya ingin buttonnya itu nanti bentuknya ellipse gitu ya. Nah, monggo silakan ya. Eh, misal ini login ya, login. Terus di sebelah kanannya itu nanti ada eh, ya. Nah, ini jadi gambaran atau tampilan dari wireframe semacam ini ya. Jadi jangan
eh, kebalik ya, antara Pak yang dimaksud nanti eh, jadi banyak yang mahasiswa atau rekan-rekan itu bahkan dari klien itu yang memikirkan bahwa yang dimaksud dengan eh, wireframe atau tampilan itu adalah dia modelnya, nah semacam itu ya. Dia modelnya adalah eh, bisa diklik gitu ya, bisa diklik. Nah, padahal yang namanya wireframe itu ya dia nggak bisa diklik gitu ya. Nah, ini tinggal diluruskan aja ya. Nah, this, ya, ini tinggal diluruskan. Nah, ini kan sudah jadi tampilannya wireframe-nya seperti apa ya. Ini yang dimaksud dengan wireframe ya. Wireframe, jadi Anda eh, di sini di wireframe itu dia nggak bisa diklik ya, nggak bisa diklik. Nah, saya mau membuat wireframe-nya ini ya tentang password. Ya kotak-kotak gini ya, kotak-kotak gini. Ini nggak bisa diklik ya, nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apakan ya. Dan ini bukan, Pak, apakah yang saya develop atau saya gunakan dari Canva itu apakah bisa disebut wireframe? Nah, itu belum bisa ya. Kalau itu belum bisa disebut dengan wireframe. Kenapa? Karena kalau dari Canva itu biasanya kalau Anda simulasikan atau Anda run gitu ya, itu tombolnya kan bisa diklik ya. Nah, kalau bisa diklik itu artinya masuk ke mockup. Nah, ya makanya itu di sini ada yang saya tuliskan di sini ada mockup ya, mockup. Sehingga apa? Sehingga perbedaannya antara wireframe sama mockup itu adalah kalau mockup itu bisa diklik, kalau wireframe yang kotak-kotak tadi ya, kotak-kotak tadi. Dan itu nggak bisa diklik ya. Pak, apakah boleh wireframe itu saya buat dari eh, gambaran pulpen ya, terus dari kertas HVS? Oh, boleh, silakan. Itu wireframe ya, wireframe. Di mana nanti wireframe itu pasti ketika masuk ke mockup itu akan ada penyesuaian-penyesuaian ya. Nah, setelah fase satu selesai, maka lanjut ke fase 2 ya. Di sini ada development, server side atau client side ya. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya adalah quality assurance ya. Artinya quality assurance ini aplikasi yang Anda develop itu bagaimana gitu ya. Apakah sudah diterima gitu ya oleh pengguna aplikasi itu ya, atau kalau biasanya ada tesnya ya Anda bisa pakai UAT ya, user acceptance test itu bisa ya, atau Pak, kalau semisal black box sama white box testing itu masuk mana gitu ya, masuk bisa Anda masukkan ke sebuah namanya development ini ya. Jadi kalau QA itu aplikasi yang sudah Anda teskan ya, istilahnya Anda sudah uji coba, kemudian diimplementasikan kepada klien ya, itu masuk ke dalam QA, diuji cobakan dulu ke klien gitu ya. Ini gimana sih, apakah sudah user friendly apa belum? Nah, itu di QA ya, di QA-nya, di quality assurance-nya. Kalau memang ada yang belum, maka perlu disesuaikan lagi di development-nya ya. Sedangkan kalau misal Anda mau pakai black box ya, black box testing ya, Anda nyoba-nyoba dulu ya, programmernya nyoba-nyoba dulu. Oh, ini login bisa nih, forgot password bisa nih. Nah, kayak gitu itu masuk di development. Setelah tahapan ketiga itu live ya. Live ini artinya Anda bisa aplikasi mobile yang Anda develop itu sudah diserahkan murni kepada pelanggan atau pengguna ya, pelanggan atau pengguna. Ya, mungkin rekan-rekan di sini pernah ingat ya, Indonesia terkena apa gelombang COVID ya tahun 2020 sampai 2022 ya. Itu pemerintah membuat sebuah aplikasi yang namanya apa ya? Apa aplikasi sehat atau apa gitu ya, saya agak lupa ya. Atau yang ini yang paling apa? Yang paling terkenal ya sampai sekarang itu adalah
Kalau aplikasi yang tadi aplikasi apa, tentang dari screening COVID tadi itu sekarang sudah menurun ya penggunaannya. Tapi untuk yang kalau misal Anda mau menggunakan aplikasi kayak My Pertamina ya, kemudian nah itu artinya dia sudah live ya, sudah live. Nah, Pak aplikasi My Pertamina itu banyak bugnya, misal kayak gitu. Nah, ini berarti ada tahapan di sisi QA itu yang terlewati ya. Ada yang di sisi QA-nya, di quality assurance-nya itu ada yang terlewati. Atau ketika di development-nya itu ada yang terlewati ya. Kayak yang pernah saya alami itu di aplikasi, misal aplikasi My Pertamina itu saya sudah daftar gitu ya. Kebetulan saya di rumah itu ada mobil Panther solar gitu ya. Jadi kalau solar itu kan wajib menggunakan barcode ya, atau apa menginstal My Pertamina tadi itu. Itu saya sudah daftar berkali-kali. Tapi setelah diisi, klik simpan gagal gitu ya. Klik simpan gagal. Nggak tahu gagalnya kenapa ya. Ya nggak ada apa-apanya, tiba langsung balik ke halaman utama, terus tidak ada kelanjutannya gitu ya. Nah, seharusnya kalau sudah live atau live-nya ini bisa juga diasumsikan bahwa aplikasi mobile Anda itu sudah dimasukkan ke dalam Play Store ya, bisa dimasukkan ke Play Store. Jadi di Play Store itu nanti akan jadi jangan kebalik ya. Anda aplikasi yang masih beta terus Anda taruh di Play Store, eh, nanti kan dapat komen Pak dari orang-orang ya, dapat komen dari orang-orang yang nyoba bugnya di mana, nanti kan dituliskan di situ. Baru nanti saya perbaiki di developmentnya. Nah ini yang alur ini yang kebalik ya. Jadi ketika live itu seharusnya bukan user yang disuruh mencoba ya, tapi ketika live atau dimasukkan ke Google Play Store itu kondisi aplikasinya itu sudah ya bisa dianggap sebagai mature gitu ya, sudah mature atau stabil ya. Jadi jangan masih tahap uji coba terus Anda masukkan di Play Store, ya pasti nanti mempengaruhi rating dari aplikasi Anda gitu kan ya. Nah, itu yang nanti akan merugikan ya. Jadi untuk menurunkan rating itu sangat gampang. Sama halnya dengan Anda IPK ya. Anda pengen menurunkan IPK itu kan gampang. Tapi kalau mau sudah turun, mau menaikkan IPK itu sulitnya nggak karu-karuan ya, sulitnya nggak karuan. Itu ya. Jadi di fase 2 itu sampai live. Nah, di fase 3 itu ada namanya support dan fitur ya. Fitur yang eh, fitur-fitur yang akan Anda eh, update ya istilahnya gitu ya. Jadi ada support di sini ya, seperti yang aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintahan itu kadang supportnya itu kurang ya, supportnya kurang sama fiturnya ini kurang ya. Jadi kalau Anda mungkin perhatikan ya rekan-rekan, em, kayak ada beberapa aplikasi ya, walaupun ya, jadi ada beberapa aplikasi contoh kayak misal saya sebut saja misal aplikasinya WhatsApp gitu ya, itu dia hanya mengupdate satu fitur ya, mengupdate satu fitur ya. Mengupdate satu fitur, fitur yang lainnya nggak diupdate. Nah, itu sudah termasuk yang namanya fase 3 ya. Jadi makanya itu ada istilah ya atau ada pendapat dari para programmer ya, para programmer di mobile itu yang menyampaikan bahwa eh, walaupun ada Anda ingin mengembangkan misal nih yang semula Anda query-nya itu hanya select bintang from ya, terus Anda update menjadi select nama kolom satu, nama kolom 2, nama kolom 3 from. Nah, itu sudah bisa menjadi update jadi fitur ya, menjadi fitur. Nah, itu memang harus dikelola ya, harus dikelola. Semisal dalam 1 tahun itu berapa kali harus ada update fitur. Supaya apa? Supaya ya tadi eh,
rating orang yang mendownload di Google Play Store itu meningkat ya. Di sisi lain ya harus supportnya juga harus mantap ya, supportnya harus juga oke gitu ya. Jadi walaupun kecil update-nya, code update-nya yang kecil ya, fiturnya kecil ya. Pak, saya ingin update hanya tampilan. Nah, itu juga termasuk fitur adjustment ya. Jadi kalau dulu ya WA itu kita hanya bisa ngirim suara ya, suara. Sekarang WA itu sudah bisa ngirim video, walaupun yang video kita percakapan kita ya, percakapan itu melalui yang ada gambar yang bulat itu ya, ada gambar bulat itu. Jadi bisa masuk kepada fitur adjustment. Oke, ini penjelasannya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, wireframe itu adalah kerangka dua dimensi ya dari halaman web atau aplikasi mobile, dan dia tidak bisa diklik gitu ya, tidak bisa diklik. Kalau mockup itu bisa diklik ya. Oke. Nah, kemudian mobile UI UX ya, tren di tahun 2021 ya, itu adalah mulai nomor 1 sampai nomor 16 ya. Trennya itu, trennya mobile UI UX itu mulai nomor 1 sampai nomor 16. Kayak contoh misal beberapa sekarang itu banyak yang menggunakan gradien ya, gradasi warna ketika di aplikasinya ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan ini passwordless login ya. Ini contohnya kalau di aplikasi M-Banking ya, yang saya tahu karena saya menggunakan ya M-Banking BNI ya, atau Tokopedia itu menggunakan sidik jari. Nah, itu artinya kan passwordless login ya. Jadi Anda tidak perlu memasukkan username dan password ya. Kemudian ada lagi bottom navigation. Nah, bottom navigation ini contohnya saya klik aja di sini ya, bottom navigation. Nah, Anda nanti bisa eh, coba cek ya pada linknya itu. Nah, ini adalah bottom navigation ya. Nah, ini hampir semua aplikasi sekarang modelnya kayak gini ya, bottom navigation. Nah, hampir semua aplikasi ya. Kemudian ada yang scroll animation. Nah, ini juga. Nah, ya. Nah, jadi kalau handphonenya itu Anda turunkan, maka dia ikut scrollnya ikut turun ya. Ini namanya adalah scroll animation ya. Semacam itu. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Nah, yang ada bahkan sekarang ya, itu sudah ada yang desain untuk orang-orang yang disabilitas ya, desain untuk orang-orang yang disabilitas. Jadi orang-orang disabilitas itu sudah bisa menggunakan eh, smartphone-nya ya, baik untuk membeli barang ataupun percakapan melalui WhatsApp ya, percakapan melalui WhatsApp itu sudah bisa ya. Kemudian tema gelap ya, ini paling sering ya, yang paling sering muncul. Ya, jadi eh, ada banyak ya 1 sampai 16 ini yang sering ya diimplementasikan kepada desain dari UI UX mobile. Tuh. Ini contohnya passwordless ya. Ada, kalau Anda lihat ya, di sini ada gradien ya, desainnya ya, gradasi ya. Kemudian di bawahnya juga ada ya. Terus ada chat ya. Ada chat, kalau Anda lihat di sebelumnya ya, itu dia ada chatbot. Nah, ya chatbot UI design. Nah, ini bisa masuk ya. Kemudian ada passwordless ini ya, menggunakan sidik jari ya. Kemudian menu yang paling sering diakses. Nah, ini juga biasanya paling sering muncul ya.
menu makanan maksudnya. Kalau contohnya kayak saya ini, saya paling sering beli itu makanan nasi kulit surga itu ya, sama nasi goreng Merdeka. Nah, itu istilahnya adalah customer ya. Jadi dia seperti tadi yang di poin 3 tadi, ada meningkatkan yang pertama poin 1 sama 3 ya, terutama itu adalah interactive engagement sama meningkatkan CRM ya, meningkatkan CRM. Jadi data saya ketika saya membeli ya makanan di Gojek atau di Shopee Food ya, atau di GoFood atau Shopee Food itu terrecord ya. Nah, CRM-nya di mana, Pak? CRM-nya adalah dia akan menampilkan bahwa Pak Agung ini biasanya paling sering beli apa sih gitu ya. Nah, nanti ketika ulang tahun itu paling nggak saya dikirimi ini loh, ada eh, ini ada tentang apa diskon. Nah, gitu ya. Ada diskon tentang produk-produk karena Anda hari ini ulang tahun. Itu contohnya ya, walaupun eh, itu CRM yang simple atau sederhana ya, CRM yang sederhana ya seperti itu. Jadi dari data profil kita ya, yang sudah kita isikan itu bisa kita kirimkan nih apa diskon ya, atau barang-barang yang semisal nanti kalau ada diskon dari nasi kulit surga ini ya, saya juga akan dikirimi gitu ya. Nah, terus ada lagi selain itu, semisal eh, saya saya sering ngasih bintang 5 kepada para driver. Nah, itu juga termasuk CRM, ya, itu juga termasuk CRM. Oh, artinya eh, nantinya skor saya itu bisa dilihat oleh para driver. Ya, oh Pak Agung ini ternyata sering nih ngasih tip, ngasih bintang 5 gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika mencari driver GoFood itu akan jauh lebih cepat gitu ya. Nah, itu ada sampai segitunya ya, kalau kalau CRM kalau ingin dilanjutkan bisa sampai segitu ya. Ada lagi yang chatbot ya, UI design. Nah, ini contohnya saya membeli celana futsal. Ada suggestionnya di sini ya. Atau ini adalah kata-kata yang paling sering orang gunakan ya. Jadi bukan saya, tapi orang pengguna lain itu yang paling sering menggunakan teks apa saja nanti sama mereka dirangkum. Kemudian ini juga ya ada emoticon ya. Ini juga termasuk chatbot ya, UI design ya. Nah, selain tadi kalau ini adalah teks ya, yang sebelah kanan ini adalah emoticonnya. Nah, kadang orang males ngeklik teks ini, maka dia bisa ngirimkan ini. Kapan restock ya? Ready gitu kan ya. Nah, misal eh, saya coba tanya tentang apa ini? Mainan tentang Nerf Elite ya. Nah, itu kepada Toys Kingdom. Nah, kayak gitu. Ready gitu. Tinggal dikirimkan ready gitu. Nanti orangnya jawab. Kalau saya menggunakan teks ini juga mereka akan jawab gitu ya. Biasanya juga ada yang kita apa ngetik teks gitu ya di halo apakah barang ini tersedia gitu. Apakah barang ini ada ready gitu ya. Biasanya di Tokopedia itu akan ada namanya robot ya, atau mesin yang menjawab otomatis. Misal, toko ini buka mulai apa teks teks chat Anda akan dibalas mulai pukul 7 sampai pukul 8 malam. Karena toko ini buka mulai hari Senin sampai hari Jumat. Nah, misal kayak gitu. Pengiriman terakhir dilaksanakan di hari Jumat. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya mesin tadi ya, mesin. Tapi awalnya ya kita harus masukkan ini ya. Oke, kemudian dari topik ya, dari topik di Tokopedia, semisal beberapa bulan ini saya atau beberapa minggu saja ya, semisal saya sedang mencari tentang
peralatan olahraga sepeda gitu ya. Maka yang muncul sugestinya ya barang-barang tentang sepeda gitu ya, barang-barang tentang sepeda. Itu masih hanya dari saya pencarian ya, saya hanya dari pencarian dari saya gitu ya. Itu muncul suggestion yang berhubungan tentang ini barang-barang yang ada di yang berhubungan dengan apa yang saya cari ya. Kalau dari segi lokasi, bahkan dia bisa nyampe muncul, ini WIB ya, WIB spesial Malang. Waktu Indonesia belanja ya, seingat saya WIB itu. WIB itu waktu Indonesia belanja, karena saya posisi di Malang ya, maka dia bisa langsung nih menemukan gini, WIB yang posisinya sekarang dibuka untuk toko-toko yang di kota Malang. Ya, kayak gini termometer dan jam mobil, kemudian ada apa ini keyboard ya dan kawan-kawan. Oke, sampai sini dulu mungkin rekan-rekan sekalian.